Pemerintah Kabupaten Sarmi menggelar ibadah Hari Pentakosta sekaligus tatap muka bersama ratusan mahasiswa asal Kabupaten Sarmi yang saat ini menimba ilmu di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ibadah berlangsung hikmat dipimpin oleh Pendeta Daniel Mofu yang dalam khotbahnya berpesan agar para mahasiswa menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Acara yang dilaksanakan sejak sore itu dilanjutkan dengan diskusi membahas berbagai permasalahan yang dihadapi para mahasiswa asal kabupaten berjuluk Kota Ombak tersebut. Yunus Mamove, mahasiswa Uncian asal Bongo, menyampaikan keluhannya terkait beasiswa dan hambatan yang dihadapi di bangku kuliah karena keterbatasan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam hal ini komputer. Untuk itu ia meminta agar pemerintah Kabupaten Sarmi memberikan bekal pelatihan untuk mendukung kegiatan perkuliahan mahasiswa. Yang berikutnya mungkin di sini kami mahasiswa Sarmi banyak yang belum mengenal tentang aplikasi komputer. Mungkin dari Bapak dong bisa buatkan satu perhatian untuk kami dan berikan kursus kepada kami, karena banyak yang saya temui juga, saya punya mungkin senior dan adik-adik yang baru masuk juga, mereka belum mengenal betul tentang ini aplikasi komputer. Jadi kadang ada tugas yang dikasih dari dosen kepada kami, kadang teman-teman yang mahasiswa lain ini karena tidak mengerti tentang komputer, mereka tidak kerja tugas. Karena sekarang tugas itu kadang diketik, pokoknya dikirim lewat email segala macam, tidak kayak dulu yang ditulis tangan lalu dikirim atau diserahkan kepada dosen. Sementara itu, Ayu Yubelina Katoar, mahasiswa Fakultas Keperawatan asal Sobei, berharap pemerintah setempat menyediakan wadah bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi untuk memberikan kontribusi pembangunan di daerah asalnya. Hal lainnya juga disampaikan Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Sarmi, Jack Cawem, yang menekankan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan asrama-asrama mahasiswa asal Sarmi di Kota Jayapura yang infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Kami kemarin itu sebenarnya ini menjadi tekanan buat kami pengurus, karena kami mengingat kami punya posisi itu sudah mulai selesai dan siapa lagi mau menyuarakan ini. Jadi kami buat tim, langsung buat tim untuk pertegas ke dinas bahwa ini SDM, anak-anak Sarmi yang nanti mau memimpin negeri sendiri. Kenapa harus dibiarkan terlantar seperti ini? Dan rumah itu atau asrama itu tempat mereka kumpul belajar. Kenapa kok pemerintah tidak perhatikan, Pemda tidak perhatikan walaupun cuma sementara ataupun cuma untuk jabat sementara untuk nanti pemilu dan sebagainya? Kenapa tidak ada inisiatif? Gitu. Kenapa tidak punya hati untuk masuk? Jadi kami pengurus bertindak, kami tegas untuk harus DPR, entah itu DPR ataupun Pemda terkait yang menangani ini ataupun dinas atau kadis PU atau perumahan, tegaskan ini karena asrama sudah tidak layak untuk dihuni. Dan ada beberapa asrama, ada 8 asrama, 2 asrama itu sudah sangat hancur dan tidak bisa lagi untuk. Yang mana itu asramanya? Itu asrama Tor. Di mana itu? Itu di Expo, di Terminal Expo, sektor, dan asrama Sobei Sarmi Kota itu di depan STM, Utara aja situ, jalan masuk ke dalam. Kenapa 2 asrama ini paling harus ada perhatian dan kenapa tadi saya harus tegaskan? Karena kalau dibiarkan 2 hari 3 hari ke depan akan hilang. Menjawab semua itu, penjabat Bupati Markus Mansnembra yang ditunjuk kembali menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sarmi melalui SK Mendagri tentang perpanjangan masa jabatan yang diserahkan oleh PLH Gubernur Papua beberapa waktu lalu mengatakan akan segera membentuk tim untuk melakukan survei ke lapangan dengan melibatkan dinas-dinas terkait guna menjawab keluhan-keluhan yang disampaikan para mahasiswa. Ini
ini memang pas momennya kita bisa ibadah karena Pentakosta kedua, kemudian mahasiswa ini bisa diajak datang bersama-sama kita tetap muka. Jadi ya kita bersyukur bahwa dalam pertemuan tadi kita memberikan ruang seluas-luas mungkin untuk mahasiswa kita bisa bersuara. Makanya tadi saya sampaikan kepada teman-teman para pimpinan UPD, kita tidak menanggapi. Ya, kalau kita menanggapi, kapan sih mereka bisa beraspirasi? Ya, tapi kalau hari ini kita kasih ruang untuk mereka, silakanlah mereka menyampaikan apa yang selama ini menjadi ya, unek-unek pergumulan mereka. Tapi ternyata luar biasa tadi. Dan saya kasih apresiasi untuk mahasiswa Sarmi. Tadi dalam pertemuan ini mereka benar-benar tertib sekali. Ya khusus untuk beasiswa ini kita bicara data. Memang faktanya data kita yang ada saat ini data tidak begitu valid ya. Artinya apa? Cukup banyak nama-nama yang masih ada di dalam daftar ini, tapi sesungguhnya nama-nama ini sudah tidak studi lagi. Bahkan pernah kita temukan ada yang sudah bertugas melaksanakan tugas di institusi lain, tetapi hampir kurang lebih 2 tahun itu dibiayai lewat beasiswa. Sehingga tadi kami sudah sampaikan tim yang dibentuk ini bukan saja kita bicara menyangkut infrastruktur asrama, tetapi akan ada yang memang konsentrasi bicara atau ya mengkoordinir masalah beasiswa. Begitu juga kita bicara hal-hal yang lain yang terkait dengan bagaimana kita bisa memberdayakan mahasiswa kita ini untuk melakukan studi. Kita akan membentuk tim yang nantinya tugas tim ini pertama mereka akan turun untuk melakukan inventarisir dari seluruh asrama-asrama yang ada. Artinya apa? Ketika mereka turun mereka akan secara teknis, terutama nanti teman-teman dari PU akan terlibat langsung untuk melihat kondisi asrama ini. Seberapa besar atau seberapa parahnya kondisi asrama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para Tim Liputan, tvpapua.com. Kami sama berlangsung sama